Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presentermu Garu yang paling manis. Nah kali ini guys, aku akan menyampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Biar kamu gak lupa, aku tulisin dulu ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, gak kalah penting guys, yaitu beribadah. Lalu yang ketiga, yaitu berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam guys, yaitu bermasyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu tidur cepat. Sekarang kita bahas satu-satu guys. Perhatikan ya. Yang pertama ada bangun pagi. Bangun pagi ini itu penting banget guys, karena itu melatih disiplin dan memulai hari dengan energi yang positif. Terus bangunnya jam berapa? Ya sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Yang kedua guys, ada beribadah. Kalian bisa sholat di masjid, lalu mengaji. Setelah mengaji dilanjutkan dengan menambah hafalan Al-Quran. Pokoknya semua kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Karena guys, jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Sekali lagi nih ya, hanya untuk beribadah. Paham kan? Kemudian yang ketiga guys, berolahraga. Kamu itu harus olahraga setiap hari. Gimana sih olahraganya? Ya bisa jogging, bisa ngepel rumah, nyapu halaman, menimba, atau nih ya bisa juga mijitin ayah kalian yang lagi kecapean. Itu juga termasuk olahraga loh. Bukan hanya sehat yang kalian dapatkan, tapi kalian juga bisa dapat fulus. Yang keempat, makan sehat dan bergizi kalau ada. Kenapa aku bilang kalau ada? Ya karena kebanyakan dari kita itu nggak ada guys. Ngarepin makan bergizi gratis dari pemerintah. Hah, udahlah, nggak usah halu. Yang kelima, gemar belajar. Di rumah belajar, di sekolah belajar, di pasar belajar, di semua tempat kita belajar. Males. Apa? Apa kamu bilang? Males? Ya ampun, belum pinter aja udah males. Nanti gimana ya kalau jadi pejabat? Masa waktu ditanyain plonga-plongo doang? Ya nggak tahu, tanya saya. Yang keenam, bermasyarakat. Gotong royong, kerja bakti, tolong menolong. Walimahan. Apa? Walimahan? Loh, berarti ada hubungannya dong sama yang nomor 4. Jadi nggak usah nunggu MBG dari pemerintah. Paham ya dek ya? Yang ketujuh, tidur cepat. Dari walimahan tadi. Loh, kok walimahan lagi sih? Tapi bener loh guys, habis dari walimahan kita dapat makanan sehat dan bergizi. Nah, makanan itu bisa membuat kita tidur lebih cepat dan tidak kelaparan. Emang ya, tetangga kita itu lebih peka dari pemerintah. Udah ya, gitu aja ya. Kalau ada walimahan, ajak aku dong. Kita awali dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura.
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت كتوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم
nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah inna Allah kana 'aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi والظالمين أعد لهم عذابا أليما الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, anak sekalian, kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, artinya dipanjangkan umur kita. Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia berarti sudah meninggalkan dunia. Jadi alam ini ada alam barzah. Sebelum alam barzah ada alam dunia. Sebelum alam dunia ada alam rahim. Ya, berdiri di tempat. Siapa? Darius. Berdiri di tempat. Darius. Sebelum alam rahim itu ada alam ruh. Maka anak-anak sekalian, makhluknya Allah yang pertama di situ aja, di tempat aja. Siapa? Darius? Berdiri di tempat, di tempatnya. Topinya dibetulkan semuanya. Yang belum betul, ya. Baik, tiap apel kita belajar fokus. Meskipun banyak tantangan, angin, kendaraan, tapi kita tetap belajar fokus. Karena yang menjadikan segala sesuatu sampai kepada tujuan adalah fokus. Seorang pemanah busurnya sampai kepada sasaran ketika fokus. Kalau tidak fokus bisa nyampe kemana-mana. Air yang lembut bisa melubangi batu yang sangat keras, kuncinya juga fokus. Anak sekalian, alhamdulillah kita semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin hari ini, pagi ini sudah tidak ada. Pindah kemana? Alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam kubur.
Alam barzah itu alam kubur, tetapi alam kubur itu beda dengan kuburan. Kalau kuburan bisa ditunjuk tempatnya, tetapi kalau alam kubur gaib, tidak ada yang tahu. IPM yang tidak fokus dicatat. Agar apa? Agar yang saya sampaikan mengena sampai. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu di alam barzah. Ketika mereka di alam barzah, barzah itu artinya tembok yang sangat tebal, itu barzah. Sehingga orang ketika masuk di dalam alam barzah, mereka tidak bisa keluar karena mereka dilindungi tembok yang sangat tebal, namanya barzah. Maka ketika orang sudah mati, orang sudah meninggal, dimasukkan ke dalam kubur, kemudian ruhnya pindah ke alam barzah, tidak ada ceritanya ruh yang sudah mati kemudian kembali menemui orang-orang yang masih hidup. Tidak ada. Berdiri siap. Siapa? Darius. Posisi berdiri siap, kakinya? Iya. Tangannya di mana kalau siap? Di samping. Di samping tangannya, iya. Kakinya tegak, tidak boleh ada yang bengkok. Jadi ketika sudah masuk di alam barzah, itu tidak ada ceritanya kemudian kembali ke rumahnya, nemui saudaranya, nakuti teman-temannya, tidak ada. Makanya sekarang itu banyak film-film yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ada orang meninggal kembali bangkit lagi, menghantui orang-orang yang dulu pernah jahil. Tidak ada. Maka yang hadir di sekitar kita selain manusia itu ada satu lagi yang namanya jin. Nah, ini yang seringkali menjadi tipu daya jin. Tetapi bukan itu pembahasannya, anak-anak sekalian. Yang menjadi pembahasan adalah orang yang sudah mati itu tidak bisa kemana-mana. Mereka ada di alam barzah. Maka ketika kemudian ada orang yang meninggal kemudian nyusul, dikumpulkan di alam barzah kepada orang-orang yang sama-sama sudah meninggal, maka orang yang lama-lama ini ketika kedatangan penghuni baru tanya, ya apa kabari Torik? Ya. Kenapa? Di alam barzah informasi dunia itu sudah tertutup, tidak tahu. Ya apa kabari Darius? Oh, Darius sudah lulus. Oh, Torik tidak lanjut karena 2 kali tidak naik kelas misalnya. Itu info itu didapatkan dari orang yang baru meninggal. Sehingga anak-anak sekalian jangan takut dengan yang namanya hantu. Karena selain manusia itu ada makhluk satu yang namanya jin. Itu yang seringkali mungkin menggoda kita. Tetapi jin itu ada 2, ada jin muslim, ada jin kafir. Maka sebaik-baik manusia serawungnya juga dengan sama-sama manusia, mainnya dengan manusia. Jangan manusia tidak mau berteman dengan manusia, menyendiri, mojok, ngobrol sendiri, ngomong sendiri, karena punya teman jin. Jin punya dunia sendiri, manusia punya dunia sendiri. Maka anak sekalian, orang yang sudah mati itu mereka minta kepada Allah untuk apa? Untuk bisa dihidupkan lagi. Biar apa? Biar bisa beribadah lagi.
Karena orang yang sudah masuk di alam kubur, di alam barzah, mereka baru sadar bahwa ternyata bekal simpanan yang sangat berharga itu adalah amal kebaikan. Sehingga ketika kalian tidur kemudian bangun, maka kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doanya gimana Farhan? Doa bangun tidur? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa bangun tidur. Iya. Ada yang beda doa bangun tidurnya? Gimana? Berubah? Bangun tidur kan Pak? Bangun tidur. Oh bangun tidur, Pak. Lupa. Kalau kamu bangun tidur doanya gimana? Saya alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa bangun tidur. Sebentar, jangan jawab dulu. Saya tanya Darius. Doa bangun tidur. Kamu doanya gimana? Kak Tidak berdoa. Doanya Allahumma barik lana fima. Oh, beda. Gimana? Geser belakang. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang doanya sama dengan saya, Allahumma barik lana, ngaco. Allahumma barik lana. Yang doanya Allahumma barik lana. Iya, sama dengan saya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau yang doanya alhamdulillahilladzi ahyana tadi, yang sama dengan temanmu tadi? Iya, turun. Yang doanya bangun tidur, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bangun tidur doanya itu ada? Ada. Yang doanya bangun tidur, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika autartu. Kayak itu. Iya. Doanya yang benar adalah alhamdulillahil ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalimat pertama yang kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah itu kira-kira kabar yang menyenangkan atau kabar yang menyedihkan? Menyenangkan. Ada orang yang ketika ibunya meninggal alhamdulillah. Ada? Ada? Tidak ada. Jadi alhamdulillah itu identik dengan kabar yang menyenangkan. Alhamdulillah Torik tidak naik lagi. Ada seperti itu? Ada. Karena tidak naik itu berita yang tidak menggembirakan. Ayo yang belum fokus. Sehingga ketika kita bangun tidur doanya alhamdulillah. Kenapa? Kita masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah ya Allah, Engkau hidupkan lagi saya. Ba'dama amatana, setelah Engkau matikan saya. Karena orang tidur itu posisinya seperti orang mati. Dia tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Ya, tidak fokus. Siapa itu? Zaki, berdiri di tempat. Posisi siap, Qurannya dititipkan temannya. Memang tidak mudah fokus, tapi harus dilatih. Posisi siap, kaki lurus dua-duanya. Darius, ya.
Jadi anak-anak sekalian, bangun tidur itu kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kita dihidupkan lagi sama Allah. Jadi orang tidur itu seperti orang mati, tidak bisa apa-apa. Sehingga banyak kemudian orang meninggal dunia ketika tidur. Enak-enak tidur datang tsunami. Ketika enak tidur angker, rumahnya kebakaran, tidak bisa apa-apa. Karena posisinya orang tidur itu seperti orang mati. Ada yang mau membakar, ada yang mau membunuh, ada yang mau mencelakakan, dia tidak bisa apa-apa. Kenapa? Posisinya tidur, tidak sadar. Sehingga ketika kita tidur itu latihan mati. Latihan mati. Yang kedua, mengingatkan kita tentang mati. Maka yang pertama, ketika mau tidur, adabnya diingat-ingat. Yang pertama ketika mau tidur adalah selain kalian ke toilet, pipis, gosok gigi dan sejenisnya, maka yang pertama adalah wudu. Di dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluknya ketika apa? Ketika datang gelap. Gelap itu siang apa malam? Malam. Jadi gelap itu ungkapan malam. Jadi banyak orang yang mengirim kejahatan lewat bantuan jin, sihir dan sejenisnya, itu dikirim ketika malam. Sehingga perisai kita yang pertama ketika mau tidur apa tadi? Wudu. Saya pengen cek gerakan wudu. Yang ingin mendemonstrasikan tata cara wudunya siapa? Satu orang relawan. Siapa? Siapa yang memiliki keberanian lebih untuk menunjukkan ke temannya? Iya, silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk Hamizan. Tafadhol, ya silakan. Diperhatikan, dan yang ditunjuk Hamizan mungkin nanti kita suruh untuk mengulang. Hamizan, misalkan di sini ada keran, ya. Ya, nyalakan kerannya. Kercek kercek kercek. Ya, silakan. Pertama gimana? Nggak doa dulu. Nggak doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus iya, kumur-kumur berapa kali? 3 kali. Kemudian setelah kumur-kumur, iya, hidungnya dibersihkan, iya, wajah. Terus setelah itu tangan. Yang kanan dulu apa yang kiri dulu? Yang kanan. Yang kanan yang mana? Yang ini. Iya. Sampai siku. Terus iya, yang kiri. Setelah itu terus usap kepala, terus telinga, kemudian kaki sampai mata, kaki satunya. Setelah itu kerannya dimatikan dulu. Iya. Terus doanya Alhamdulillah, ya. Doa setelah wudhu itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kalau pertama bismillah. Baik, ada yang mengomentari wudhunya Hamizan? Mungkin ada yang kurang sempurna? Siapa yang mengomentari? Iya? Kurang apa?
Sama seperti wudhu mau sholat? Sama? Iya. Ada yang mengomentari? Ketika mengusap kepala, jadi mengusap sekali dari depan ke belakang, ke depan lagi terus telinga. Bukan kepala, telinga, kepala, telinga, kepala, telinga, tapi mengusap sekali ke depan, ke belakang, kemudian telinga. Sama pula ketika tangan kanan dulu sampai siku, kemudian kiri, tidak kanan kiri kanan kiri, tapi kanan selesaikan baru kemudian kiri. Ya, tepuk tangan untuk Hamizan. Terima kasih Hamizan, silakan. Hamizan pengen menunjuk temannya untuk tampil. Pengen menunjuk temannya untuk tampil. Ada? Apa yang kelihatan itu yang berdiri itu ditunjuk? Mau yang berdiri? Aska. Aska. Silakan. Silakan Aska. Ya, nyalakan dulu kerannya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wajah. 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali, kemudian kepala, telinga, terus kaki sampai mata kaki. Kemudian dimatikan kerannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aska. Aska, silakan kembali ke tempatnya. Jadi waktu wudhu yang sering saya temui, itu celananya tidak ditekuk ke atas untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan tempatnya tertutup, tetap disingkapkan ke atas. Agar apa? Agar celananya tidak basah. Terutama ketika mau ke toilet. Karena ke toilet itu ada proses menyiram kotoran yang najis. Harus hati-hati. Karena ketidakhati-hatian itu banyak nanti orang yang mendapatkan azab kubur. Salah satunya adalah kurang bersih ketika habis membuang hajat, baik buang air besar maupun air kecil. Airnya di sini banyak, jadi tolong habis buang air besar maupun kecil dibersihkan secara sempurna. Wudhu. Kemudian yang kedua, setelah wudhu, naik di atas dipan atau kasur, kemudian membaca doa. Sebelum doa mau tidur, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Sebelum itu, yang pertama membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu tangannya ditengadahkan seperti mau berdoa. Ya, seperti mau berdoa, kemudian ditiup. Diusapkan di wajah dan di badan kamu yang kena. Ya, yang mampu kamu usapkan. Ya, ini minta perlindungan. Jadi diusapkan ke tubuh-tubuh yang tanganmu nyampe ke sana. Untuk apa? Untuk menjaga diri selama kita tidur. Kenapa? Karena waktu tidur kita tidak bisa menjaga diri kita. Yang bisa menjaga adalah Allah. Boleh ditambah ayat kursi. Kemudian setelah itu baca doa mau tidur dan tidur miring ke kanan. Miring ke kanan. Ketika kemudian tidur ternyata bermimpi. Mimpinya dikejar ular, dikejar singa,
sampai kemudian kalian terbangun berkeringat semua, maka apa sunnahnya? Apa sunnahnya? Meludah sebelah kiri. Tapi meludahnya tidak harus meludah mengeluarkan air yang banyak, pakai syarat aja. Ya, meskipun tidak keluar. Ya, jangan dikeluarkan ludahnya. Apalagi sebelahnya pas tidur sama temannya. Kamu ludahi sampai nempel ya, karena ludahnya banyak. Tapi pakai syarat saja. Tuh, ya. Tidak keluar airnya. Jadi itu anak-anak sekalian, bersyukur kita masih hidup. Besok tidak ada yang bisa menjamin kita masih hidup. Kemarin saya memanggil 2 orang, tetapi belum bertemu saya. Kamis kemarin, ya, saya masih ingat wajahnya. Bagian dari bentuk tanggung jawab setelah ini ketemu saya 2 orang. Ya, kelas berapa? Yang kemarin, Kamis kemarin, coba ngacung. Yang Kamis kemarin saya panggil ngacung, iya, sama pasangannya kemarin ya, bertemu dengan saya. Tidak apa-apa, tidak saya hukum, tetapi bentuk tanggung jawab ketika dipanggil datang. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang berdiri silakan duduk. Ya. Darius, bagaimana rasanya duduk? Rasanya duduk gimana? Enak sekali. Zaki, bagaimana rasanya duduk? Enak. Maka begitulah hidup. Ketika kalian hidup bekerja keras, susah payah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, taat kepada Allah, sama 2 ini kan tadi kan karena taat kepada saya, suruh berdiri, berdiri. Maka nanti ketika kalian meninggal, kalian akan merasakan nikmat yang begitu luar biasa. Sama halnya seperti yang tadi saya perintahkan berdiri, kemudian saya minta untuk duduk. Maka bersyukurlah anak-anak sekalian kepada Allah, kepada orang tua dan orang-orang yang telah baik kepada kita semuanya. Ya, terima kasih. Sudah salam saya tadi? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Muhammadiyah 3 Warung. SMP Muhammadiyah 3 Warung. Mugaru. Terima kasih anak-anak sekalian.